Di pinggir kebun yang luas, di bawah gunung yang indah dan hijau, ada sebuah telaga kecil. Airnya bersih dan dingin. Banyak ikan dan makhluk hidup lain yang berenang dengan bebas. Mereka hidup bahagia dan saling membantu. Tidak ada yang bermusuhan. Di pinggir telaga, tumbuh pohon yang rindang dan membuat sejuk. Di samping pohon, ada berbagai macam bunga. Ada yang merah, hijau, dan ada juga yang kuning. Sangat indah dipandang. Di ranting pohon di pinggir telaga, hidup berbagai macam hewan yang bisa terbang. Seperti kupu-kupu, belalang, dan masih banyak hewan lain. Di antara banyak hewan yang hidup di pinggir telaga, terdapat sebuah kisah tentang belalang dan kupu. Keduanya sangat akur. Walaupun mereka tidak sedarah, tetapi mereka seperti kakak dan adik. Badan belalang gemuk dan mengilap. Matanya bersinar seperti bola kaca. Di atas kepalanya ada antena yang berbelah dua. Tangan dan kakinya ditumbuhi duri. Belalang ditakuti oleh temannya, tetapi belalang tidak sombong. Kupu memiliki tubuh yang sangat lemah, namun sayapnya sangat cantik. Jika kupu terbang di sekitar telaga, semua yang ada akan terpana senang melihat kecantikan sayap kupu. Walaupun cantik, kupu tidak sombong. Itu sebabnya ia disayangi oleh teman-temannya. Suatu hari, matahari telah meninggi. Embun di daun pohon telah kering. Sawah dan kebun terang benderang. Ikan dan semua hewan yang ada di dalam telaga berenang dengan bebas. Semua yang tinggal di sekitar telaga telah pergi untuk mencari makan dan mencari teman. Saat mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba datang angin puting beliung yang kencang. Reranting pohon pun bergoyang. Semua yang ada di telaga ketakutan. Ada yang bersembunyi di sela-sela daun. Ada yang berlari masuk ke dalam lubang tanah. Ada juga yang bersembunyi di bawah batu dan tempat lainnya. Begitu juga yang dirasakan oleh belalang dan kupu. Belalang dengan cepat memegang ranting pohon. Sambil memegang ranting, matanya mencari di mana kupu berada. Ternyata sahabatnya itu sedang memegang erat tangkai bunga yang dihinggapinya. Dengan suara keras, belalang meminta kupu memegang erat tangkai bunga tersebut. Namun, tangan kupu begitu lemah, tidak seperti tangan belalang. Angin makin kencang. Semua yang ada makin ketakutan. Lama-kelamaan, kupu melemah. Ia sudah tidak kuat lagi menahan tubuhnya. Akhirnya, kupu melepaskan tangannya dari tangkai bunga. Kupu pun terjatuh ke dalam telaga. Angin puting beliung telah reda. Semua yang terbang kembali ke pinggir telaga. Mereka mencari dan memeriksa di dalam air dan di bawah pohon. Mungkin ada saudaranya yang hilang. Saat itulah mereka melihat kupu hanyut di telaga. Suasana menjadi ribut. Ada yang menangis, ada yang berteriak memanggil sahabatnya untuk menolong kupu, dan ada pula yang ingin melompat ke dalam telaga. Namun, tidak ada yang bisa berenang. Mereka hanya saling berteriak memanggil satu sama lain. Untunglah muncul ide dari belalang. Belalang segera mengambil ranting kayu kering kecil dan menjatuhkannya ke tengah telaga, tepat di samping kupu. Belalang memegang salah satu ujung ranting dan berteriak memberitahu kupu agar memegang ujung yang lainnya. Kupu mencoba memegang ranting kayu. Setelah itu, ranting ditarik pelan-pelan oleh belalang hingga kupu-kupu berada di pinggir telaga. Semua yang melihat senang karena kupu berhasil keluar ke pinggir telaga. Sayangnya,
tubuh kupu sangat lemah dan tidak mampu bergerak. Seluruh badannya basah, sayapnya tidak lagi bisa digerakkan. Kabar musibah yang menimpa kupu sudah menyebar luas. Kerabat yang datang menjenguk makin ramai. Mereka mencoba membantu. Bersama-sama mereka mengangkat kupu ke tempat yang lebih tinggi dan kering, supaya kupu bisa terbang kembali. Lama-kelamaan, badan kupu pun kering. Kupu mulai mengepakkan sayapnya. Ia mencoba terbang pelan-pelan, tetapi sayapnya masih belum kuat untuk mengangkat tubuhnya. Kupu kembali mencoba terbang. Baru sempat naik, sebentar ia segera jatuh kembali. Kupu sangat sedih karena tidak kuat menahan sakit. Tanpa terasa, air matanya jatuh. Semua yang melihat makin merasa iba pada kupu. Belalang meminta kupu agar tidak banyak bergerak. Ia pun memeriksa badan kupu. Mungkin ada yang lecet atau terluka. Ternyata memang benar. Sayap kupu sobek. Mungkin tergores sesuatu saat hanyut di telaga. Semua yang datang menjenguk meminta agar kupu bersabar. Mereka berdoa kepada Allah agar sahabatnya bisa terbang kembali. Kupu sudah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiam diri. Belalang pun teringat akan sahabatnya yang hidup di pohon murbe. Temannya adalah ulat sutra. Ulat sutra bisa membuat benang yang disebut benang sutra. Benang itu dapat digunakan untuk membuat pakaian manusia. Sampailah belalang di kebun murbe. Di sana, ulat sutra sedang sibuk bekerja membuat benang sutra. Ulat sutra kaget melihat temannya yang sudah lama tidak bertemu datang berkunjung. Belalang menanyakan kabar ulat sutra dan teman-temannya. Ulat sutra mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka rajin bekerja membuat benang sutra dengan air liurnya. Ulat sutra juga bertanya, apa yang membuat belalang mengunjungi kebun di siang hari yang panas? Diceritakanlah tentang angin puting beliung hingga cerita kupu yang robek sayapnya kepada ulat sutra. Belalang bertanya, apakah ulat sutra dapat membantu menjahit sayap kupu supaya bisa terbang kembali? Tanpa berpikir panjang, ulat sutra berkata bahwa ia akan membantu kupu. Hati belalang sangat senang. Ia segera meminta ulat sutra untuk naik ke atas punggungnya. Mereka terbang kembali ke telaga tempat kupu berada. Sesampainya di telaga, ulat sutra mengeluarkan air liurnya untuk dijadikan benang sutra. Dengan benang itu, ulat sutra menjahit sayap kupu. Selesai menjahit, kupu diminta untuk mencoba terbang. Atas kebesaran Allah, kupu pun mengepakkan sayapnya dan kembali terbang. Semua kerabat yang ada memuji kehebatan ulat sutra. Kini, semua merasa senang karena kupu bisa terbang kembali. Puji-pujian untuk Allah dan rasa terima kasih kepada ulat sutra diucapkan. Tidak ada yang bisa menandingi rasa bahagia dan terima kasih kupu dan belalang kepada ulat sutra. Ulat sutra tidak mengharapkan imbalan. Yang terpenting, mereka bisa saling membantu di kala susah dan gelisah. Hidup di dunia ini ada kalanya susah dan senang. Di kala susah, kita harus bersabar dan melapang dada. Di kala senang, janganlah lupa diri. Ingat Allah yang menciptakan kita. Tiba waktunya ulat sutra untuk kembali ke kebun murbe. Belalang dan kupu berharap agar ulat sutra sampai dengan selamat. Dan suatu hari nanti, mereka akan bertemu kembali untuk saling membantu. Semua saling berlapang dada dan banyak berdoa. Angin puting beliung, penyakit, dan cuaca buruk semoga tidak datang kembali. Amin.